Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Hari ini kami keluarga Harta Wijaya bersama dengan Saudari Eva Celia akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, selamat pagi, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami Tuhan izinkan masih bisa bangun dengan badan yang sehat dan segala organ tubuh kami masih berfungsi dengan baik. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin agar kami bukan hanya membaca dan merenungkan firman, tapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sebelumnya kami memohon belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan, serta mohon Tuhan sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, mengambil tema pertobatan dan kerendahan hati.
Bacaan diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Natsnya yang akan kita baca bersama-sama dari Lukas 15 ayat 24 yang berbunyi demikian. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nats yang sudah kita baca merupakan perumpamaan tentang seorang anak bungsu yang hilang. Mungkin sudah berkali-kali kita dengar atau kita membacanya melalui Alkitab kita secara pribadi. Kisah ini dimulai dengan seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Anak yang pertama memiliki jiwa pekerja keras, setia, tetapi anaknya yang bungsu adalah anak yang memberontak dan suka menghabis-habiskan waktu dan uangnya untuk bersenang-senang. Hingga suatu hari, anak bungsu meminta warisannya kepada ayahnya dan pergi meninggalkan rumah. Ia menghabiskan seluruh hartanya dengan berfoya-foya dan hidup sesuka hatinya. Namun, ketika semua harta yang dimilikinya habis, ia menyadari bahwa ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi hingga ia mengalami kelaparan dan tidak ada yang peduli dengan anak ini. Untungnya, anak bungsu ini sadar dengan segera kembali ke rumah bapaknya. Dengan berpikir bahwa jika bapaknya menolak kehadirannya, yang penting ia bisa mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Ternyata berbeda jauh dengan apa yang ia bayangkan. Bapaknya tetap menerima dia dengan apa adanya. Walaupun anak bungsu ini telah menyakiti hati bapaknya, tetap ada pengampunan selama anaknya mau datang kepada bapaknya. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang kadangkala kita seringkali lari karena merasa hidup sudah baik-baik saja dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika menghadapi masalah di dalam hidup yang seringkali kita pergi meminta pertolongan kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, sang bungsu menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk kembali pulang dan menghampiri bapaknya. Ia menyadari perbuatannya dan bersedia menjadi pekerja di rumah ayahnya sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertobatan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Seringkali sebagai manusia kita malu untuk mengakui perbuatan dosa kita sendiri dan merasa bahwa dirinya sudah benar sehingga membuatnya enggan untuk mengakui dosanya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar seperti anak bungsu. Dikala mengetahui segala perbuatannya adalah salah dan merendahkan diri untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Bapa yang telah menerima segala keberadaan setiap umatnya. Bapak Ibu Saudara, pertobatan adalah kunci utama menuju kehidupan yang lebih baik. Amin. Mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah anak-anak Tuhan yang kerap kali jatuh di dalam dosa. Seringkali Tuhan, ketika kehidupan kami baik-baik saja, ketika kehidupan kami berjalan begitu sesuai dengan kehendak kami merasa bahwa ini adalah usaha dan jerih payah kami. Tapi kami melupakan Engkau sebagai Tuhan yang selalu menopang, Engkau Tuhan yang selalu menjaga dan menolongi setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, pada hari ini mengingatkan kepada setiap kami. Jika kami memiliki kesalahan, ampunilah setiap kami, agar kami ya Tuhan bisa datang dan terus lekat pada Engkau. Kiranya melalui setiap kehadiran kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kemuliaan Tuhan saja yang dapat dipermuliakan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas, bahkan kegiatan kami di dalam satu hari ini,
Apapun yang akan kami kerjakan dan apapun yang akan kami lakukan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut bekerja di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.